Paduan Nasional Taman Siswa adalah generasi awal pendidikan modern di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pergerakan nasional yang terjun di dunia pendidikan, mendirikannya di Yogyakarta tahun 1922. Ajaran Taman Siswa menerjemahkan pemikiran Ki Hajar, kental dengan semangat kebangsaan dan kekeluargaan, tapi dibingkai dalam tradisi budaya Jawa yang kuat. Bicara tentang pendidikan, ini bicara tentang mimpi tentang perubahan. Ya, mimpi orang Indonesia saat itu di masa kolonial tentu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan terbebas dari penjajahan, kemerdekaan kemudian terbebas untuk memperoleh pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, Taman Siswa adalah salah satu jalan bagi Ki Hajar Dewantara untuk bisa membangun masyarakat, dan kemudian mereka memiliki mimpi tentang saya kira salah satu tujuannya adalah bahwa kita bisa merdeka dengan pengetahuan. Ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam Taman Siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ya, masuk ke dalam Taman Siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam Taman Siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapat kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Ki Dewantara mempunyai ide lebih dari itu, yaitu bahwa pembelajaran dari murid itu hendaknya menyeluruh, ya, tidak saja belajar ilmu-ilmu, kita sebutnya ilmu-ilmu hidup, tapi juga karakter dan ilmu lingkungan. Nah, itulah Ki Hajar Dewantara. Tapi tentunya Belanda nggak senang. Membuat pendidikan yang sudah sangat bagus konsepnya pada saat itu, agar anak didik kita atau generasi muda kita itu mempunyai potensi dan bisa mengembangkan potensi intelektualnya, potensi akalnya. Dia harus cerdas berpikir, dia harus bisa membuat daftar prioritas mana yang lebih penting, tapi semuanya bermuara kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dia harus tahu bagaimana caranya bersiasat supaya negara dan bangsa ini tidak rugi, tapi untung. Untung untuk siapa? Untuk rakyat, untuk bangsa Indonesia. Pendidikan modern seperti Taman Siswa berkembang di bumi Nusantara pada awal abad 20. Ketika itu, pemerintah kolonial menjalankan politik balas budi yang memberi kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk tumbuh dan berkembang. Politik etis ini salah satu yang paling urgent adalah yang kemudian memberikan perubahan adalah edukasi. Kalau saya melihat dari perkembangan yang ada, katakan di tahun 1890 akhir, di mana mulai ditekankan politik etis, 1900 awal kemudian politik etis itu diberlakukan. Pemerintah Belanda butuh buruh-buruh kasar yang terdidik secara teknis. Artinya pendidikan dijalankan, tetapi bukan untuk menciptakan mereka yang terdidik secara pemikiran, pengetahuan atau dibangun idealismenya, tapi lebih kepada bahwa mendidik pribumi agar mereka siap bekerja. Pada akhir 1900 itu dengan desakan dari pemerintah Belanda agar melakukan politik etis. Etis itu artinya kita sebagai penjajah jangan hanya mengeruk uang dan membiarkan orang Indonesia atau orang Jawa waktu itu ya terbelakang, harus juga membangun sekolah. Tapi sangat kecil pembangunan sekolah itu. Nah,
Kemudian yang dididik di sekolah-sekolah formal, orang-orang lalu lebih tinggi pengetahuannya dari sekelilingnya. Nah, disinilah mereka melihat arti daripada pendidikan, arti daripada mempunyai pengetahuan. Dia lebih bisa kritis melihat lingkungan, melihat masa depan. Tak hanya taman siswa, pada masa itu berdiri juga sekolah-sekolah modern lainnya seperti perguruan Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Ada juga sekolah-sekolah misi Katolik dan Zending Protestan yang melahirkan sejumlah kaum intelektual Bumi Putra. Juga sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh peranakan Tionghoa dan Arab. Pada tahun 1932, sekolah-sekolah inilah yang menjadi sasaran kampanye pemberangusan sekolah liar oleh pemerintah kolonial. Namun, atas nama pendidikan, mereka mampu bertahan. Saya melihat penetapan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan itu tidak terlepas dari pengaruh politik saat itu. Bung Karno secara mendesak membutuhkan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang pro terhadap katakanlah pendidikan misalnya. Bukan berarti Bung Karno tidak melihat sekolah-sekolah lain seperti sekolah Tionghoa, sekolah lain, tapi lebih melihat netralitas cara yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ya, dengan memberikan nama sekolah yang tidak berlabel Islam, dan itu juga strategi. Muhammadiyah membuat sekolah dengan nama Muhammadiyah, Tionghoa juga dengan nama Tionghoa misalnya. Ini menjadi saya kira Bung Karno menjadi galau saat itu ya, dimana ketika ingin menjadikan itu tonggak tentu juga harus netral. Taman siswa ada kenaikan harga minyak, kita dapat uang banyak. Jadi Pak Harto dulu perintahkan untuk pendidikan.